Mamah dulu. Ya udah mamah dulu. Tour guide-nya ikut. Oke. Ini sekilas foto-foto dari Irin dan Ibu Sofi. Jadi saya nggak bohong ini. Apa yang telah saya kemukakan ini adalah semuanya benar. Terbukti dalam bentuk foto-foto. Ini waktu di mana, Rin? PON. Oh, Pekan Olahraga Nasional juga. Nah, ternyata juga bisa ice skating ya. Adiknya juga yang belakang, Tiana juga bisa ice skating. Jadi ini keluarga olahragawan, akademisi semuanya campur jadi satu. Mungkin diceritain aja Iya, ya itu Irin ini sampai freestyle berapa? Ini dulu sebelum saya masuk atletik, saya sempat ice skating olahraganya. Ya udah sampai tingkat 7 sih. Dari 7 dari 10 kalau ini. Ini yang terakhir, tanding terakhir di Palembang yang Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN. Estafetnya dapat juara 2. Juara 2. Selain itu ada lagi yang waktu Asian Olympic Games itu, University Games. Yang di Jogja. Yang waktu di Palembang ini aja. Iya, yang individu saya turun 200 meter tuh dapat keempat. Satu lagi. Ini sama Pak Presiden Ya, di mana ini? Ini pas kejuaraan nasional junior. Ini masih junior pas tahun ini sih, tapi awal tahun. Oke. Dapat juara 1. Kebetulan Pak Jokowi masih gubernur DKI Jakarta. DKI. Tapi bajunya masih putih kok. Ini waktu di Brunei. Ini di Brunei dapat juara 1. Siapakah ibu profesor kita? Saya ambil dari Facebook ya Bu, maaf. Oke. Beliau. Jadi kalau saya nih selalu ambil waktu untuk dampingin. Kalau anak saya tanding gitu, baik di dalam negeri atau ini, saya suka dampingi juga. Selain dampingi ya. Mahasiswa juga ya Bu? Dampingin cari alasan cuti. Alasan cuti juga. Terakhir yang di Palembang. Ini di Palembang. Iya. Kemudian ini yang di Palembang, kalau saya tuh ke tempat-tempat itu karena saya civil engineer, jadi saya selalu mencari struktur, dan di belakang itu adalah jembatan Ampera ya. Jadi juga nanti kalau saya lihat di Facebook saya juga pasti ada jembatan Bosporus, karena memang saya tuh mengagumi struktur-struktur yang baik, terutama jembatan gitu ya. Memang dari dulu tuh cita-cita, karena ayah saya juga civil engineer juga. Nah, jadi dari kecil tuh sejak bangun tuh jam 4 subuh tuh suka kelas berapa SD gitu, saya ngeliat tuh foto-foto di ruang kerja ayah saya tuh selalu banyak jembatan. Jadi saya dari kecil saya pengen menghitung jembatan, tapi rupanya tidak menjadi menghitung jembatan, tetapi jadi dosen dan mengajarkan bagaimana itu ini. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini foto keluarga ya, kemarin waktu ulang tahun jadi berapa update. Nah, ini Ada quote menarik Bu sini. Sistem pendidikan jangan sering berubah. Nah Kaji ya, satu sistem lalu ini terapkan. memang pernah ini di salah satu diambil dari majalah mana saya lupa, tapi memang ditanya waktu itu bagaimana sih pendapatnya mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Memang karena saya ini selain sebagai rektor, saya ini adalah sangat aktif di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi saya ini adalah asesor untuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sejak tahun 2002. Jadi saya tuh sering pergi ke luar daerah untuk assessment ya dari program-program studi. Jadi saya bisa melihat bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di Indonesia ini tidak merata. Jangankan di Pulau Jawa, di dalam Pulau Jawa aja, antara di Jakarta dengan di luar Jakarta ini berbeda. Di Lebak Bu. Jadi selalu melihat gitu bahwa sistem pendidikan itu belum merata, dan juga banyaknya perubahan-perubahan dari ya kadang-kadang berubah menteri, berubah ini. Nah ini sekarang nih nanti yang saya akan presentasikan juga bagaimana sebenarnya sekarang
untuk menghadapi globalisasi, karena tentunya Indonesia juga sekarang ini perlu memperhatikan adanya AFTA, adanya itu, dan bagaimana untuk kesiapannya menghadapi hal Udah itu. masuk kita Ibu 2015 ya? Iya, Masyarakat dikatakan ekonomi sebentar lagi, tapi sekarang udah masuk 2015. Jadi dan kelihatannya belum terlalu siap untuk menghadapi. Kita mungkin yang di sini belum terlalu kerasa karena Ya, masih di Turki. ya, Nanti pas ya. pulang ke Tapi, Indonesia saingan bagus kita. sih kalau banyak sebetulnya pelajar yang mahasiswa yang belajar di luar negeri, ya at least bisa menyerap apa yang ini untuk memang kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia itu. Ini waktu di Ini Jepang ya, Bu? hobi kami memang biasanya mencari tempat dingin. Oh. Ini biasanya kami lakukan rutin setiap tahun. Tahun ini saja kita ke Turki, memang ternyata memang betul ketemu salju juga di Istanbul. Jepang. Ini Oh, di Jepang ya. Oke. Nah, ini waktu saya MC-nya, Bu. Oh gitu. Nah ini Lucky ini memang sejak dari mahasiswa di Universitas Bakri ini aktif sekali memang, walaupun saya bukan BCC ya, Bu? ya ini selalu jadi MC nih, MC di dalam acara wisuda. Waktu wisuda. Ya ini wisuda yang keberapa ya? Oke. Ya itulah kira-kira profil dari kedua pembicara kita tadi. Jadi sudah dibuktikan dengan foto-foto yang ada. Copyright dari Facebook ya, Bu ya. Iya. Oke. Dan sekarang kita akan langsung masuk karena ini yang ditunggu-tunggu juga Ibu, waktunya juga tidak terlalu banyak untuk pada siang hari ini karena besok sudah harus pergi ke Indonesia, kembali ke Indonesia. Kita akan masuk kepada presentasi Ibu Sofi mengenai pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan global oleh Profesor Insinyur Sofia W. Alisabana, Master of Science, Doctor of Philosophy. Saya boleh berdiri nggak ya? Kalau dosen Iya. bisa berdiri. Iya boleh banget. Lebih enak Bu kalau berdiri. Enak ya? Oke. Bisa di sini. Kalau berdiri Coba. lebih ini. Ya oke. Ini banyak teoritis, tapi kalau ini boleh silahkan aja, boleh boleh di brief gitu kalau ada pertanyaan atau apa. Jadi ini saya sih ingin memberikan sedikit overview mengenai pendidikan tinggi ya, karena saya memang banyaknya mengenai pendidikan tinggi ya. Jadi dan saya lihat juga kalian semua sedang mengambil S1 ataupun S2. Nah, jadi ini topiknya pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan global. Ya, jadi next. Jadi kalau kita lihat ini kebijakan dasar yang sebenarnya diambil dari Dikti ya. Jadi sekarang ini Dikti ini di dalam renstra-nya itu sampai tahun 2025 sebenarnya adalah ingin daya saing bangsa ya. Jadi bagaimana itu kontribusi produk dan jasa dalam pasar dunia. Kemudian juga otonomi, terutama sekarang ini otonomi di dalam pendidikan tinggi. Ya, jadi kita lihat sekarang nih perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri ini juga ke arah otonomi. Jadi praktis sebenarnya Dikti ini tidak mau lagi terlalu banyak campur tangan. Jadi semuanya itu sebaiknya dilakukan manajemennya secara otonom. Kemudian kesehatan organisasi kita tahu ya harus accountable dan juga harus adanya kebebasan akademik, kemudian inovasi, kreativitas dan pemanfaatan pengetahuan. Berikutnya, nah ini kenapa isu strategis daya saing bangsa ini? Contohnya adalah perguruan tinggi selalu memang berperan penting dalam pembentukan bangsa ya. Kemudian juga perguruan tinggi juga memberi inspirasi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga perguruan tinggi sebagai kekuatan moral, membentuk masyarakat madani yang demokratis. Kemudian kita tahu bahwa hanya lembaga yang mampu, otonom, independen, bertanggung jawab yang dapat memerankan hal di atas. Ya, jadi memang kalau kita lihat, saya lihat di beberapa perguruan tinggi swasta itu sering terjadi masalah konflik ya, antara konflik internal antara yayasan dengan rektorat dan lain-lain. Nah ini tentu tidak akan bisa nantinya menjadi untuk daya saing bangsa. Jadi ini sekarang yang dipentingkan itu memang adanya lembaga yang mampu, otonom, independen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan integrasi bangsa dan daya saing bangsa. Ya. Kemudian juga kita lihat perkembangannya ini akibat globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Jadi kalau saya lihat sejak saya dulu kuliah, udah zaman dulu rasanya teknologi informasi tidak secanggih sekarang. Dulu waktu saya kuliah yang namanya laptop tuh nggak banyak, jadi saya masih pakai desktop. Floppy disknya mungkin kalian nggak pernah tahu, ada floppy disk yang besar yang 5,5 inch ya kalau nggak salah, yang keplek-keplek tuh. Kalau
kalau saya lihat kenapa sebenarnya rotating annular plate ini, saya ini dulu tuh tentang disk dari komputer zaman dulu tuh kan besar disknya itu, nggak kayak sekarang nih udah pakai flash disk, udah pakai segala macam. Nah, kemudian globalisasi membuka peluang lebih besar untuk akses pendidikan dan pengetahuan yang lebih maju, kemudian meningkatkan kemampuan mahasiswa, people skills, communication skill, dan leadership. Ya. Nah, kemudian tentu perguruan tinggi juga harus mengikuti perkembangan iptek, tetap relevan dengan kebutuhan sosial ekonomi, kemudian harus mampu kreasi pengetahuan, dan juga mengurangi ketergantungan kepada asingnya. Jadi kita mesti lihat juga kalau misalkan kita ada collaboration, international collaboration dengan perguruan tinggi, kita yang penting itu jangan satu arah ya, harus win-win solution. Jadi dari perguruan tinggi Indonesia juga kita harus mampu bahwa ini loh kita kekuatannya di sini. Jadi jangan apa namanya, karena saya tahu mereka juga ingin mendapatkan pasar di Indonesia itu. Nah, jadi kalau di dalam collaboration itu selalu kita harus melihat apa uniqueness dari perguruan tinggi kita atau apa uniqueness dari kita sendiri. Jadi jangan kalah hasil. Oke. Kemudian nah, ini penting pasca sarjana. Kadang-kadang banyak juga perguruan tinggi di Indonesia ini hanya sampai ke level S1. Padahal kalau di S1 itu sebenarnya masih pada dasar. Kemudian kalau kita ingin meningkatkan ke arah penelitian, dan memang semuanya itu inti dari pengembangan adalah kemampuan itu di dalam penelitian itu mulai di dalam S2. Tentunya penelitian itu jangan terlalu teoritis, tetapi kita harus ke arah applied research ya, dengan menggunakan kemajuan dari teks juga. Nah, perlu dikembangkan kemampuan dari program pasca sarjana yang kompetitif untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan juga diperlukan, nah ini menyiapkan dosen perguruan tinggi. Sekarang mungkin tahu bahwa di Indonesia kalau ingin menjadi dosen, dengan Undang-Undang Dosen dan Guru nomor 14 tahun 2005, itu bahwa untuk menjadi dosen itu minimal S2. Jadi sekarang di tahun 2016 itu kalau dosen yang belum S2 itu nggak bisa ngajar lagi. Dan sekarang ini mereka harus sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi sertifikat profesi ya, seperti itu. Nah, di mana memang pemerintah memberikan tunjangan. Jadi bagi dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu mendapatkan tunjangan. Kalau saya rasa itu bagus. Jadi artinya pemerintah memberikan juga penghargaan bagi dosen-dosen. Jadi dosen-dosen itu memiliki sertifikat pendidik, dan tentunya setiap semester kita juga harus melaporkan kinerja kita apa. Jadi dapat tunjangan nggak berarti bahwa kita senang-tenang aja dapat tunjangan, tetapi kita setiap semester itu harus melaporkan, yaitu tridharmanya itu. Jadi kalau sebagai dosen saya nggak berarti bahwa santai-santai aja ya kalau mahasiswa sudah ujian, enggak. Jadi kalau akhir semester saya harus melaporkan saya sudah mengajar apa, kemudian saya sudah meneliti apa, dan saya sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat apa. Jadi itu selalu. Nah, kalau misalkan di dalam satu semester kita tidak memenuhi 12 SKS, itu tunjangannya tidak dibayarkan. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah memberikan tunjangan, tapi dosen juga harus bertanggung jawab atas tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Saya rasa itu bagus ya. Jadi artinya dan tentunya makin tinggi jenjangnya, jadi kan ada rektor kepala, guru besar ya. Jadi kalau naik itunya tunjangannya juga alhamdulillah. Oke, berikutnya nah ini, kenapa kita penting ya. Jadi kalau kita lihat selalu kalau kemarin-kemarin sudah diambang pintu. Saya rasa kita berbicara sudah diambang pintu tuh terlambat, karena biasanya berbicara diambang pintu tuh bulan September 2014. Sedangkan sekarang sudah 2015, bulan Januari sudah hampir bulan Februari. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita perlu ini? Karena kalau kita lihat pendidikan tinggi itu adalah merupakan dasar dari pengembangan ketiga pilar ini ya. Jadi political security pilar, economic pilar, social culture pilar ya, untuk menghadapi Asian society. Oke, berikutnya. Oke, nah ini kita lihat terus aja. Kita ini aja. Terus sampai semana. Oke, jadi sekarang ini kita based on outcome ya, di dalam pendidikan itu nanti kita lihat apa sih sistem yang sekarang dilaksanakan di Indonesia. Itu namanya KKNI, mungkin pernah mendengar,
atau mungkin pernah mendengar membaca. Jadi sekarang itu semua kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia ini based on KKNI, ya, namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, itu adalah untuk menghadapi masalah globalisasi dan kesiapan untuk menghadapi perkembangan zaman, ya. Jadi outcome-nya itu adalah higher movement of skill dari human resource, ya, untuk menghadapi Asian socio-economic development. Destination-nya yaitu higher flow of students dan academics across region, ya. Kemudian vehicle-nya itu more compatible and comparable higher education system. Jadi kita berusaha mengadjust lah dengan masalah globalisasi. Nah, instrumennya itu tentu kita akan memperkuat yang namanya quality assurance. Makanya sekarang ini sangat ketat di Indonesia ini mengenai quality assurance, ya. Jadi semua program studi harus terakreditasi. Sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di perguruan tinggi ini harus terus dilakukan. Akreditasi, makanya saya kalau sudah dipanggil oleh Badan Akreditasi Nasional bisa dari satu kota ke kota ini ke kota ini. Mungkin di dalam 1 minggu bisa berapa kota yang saya kunjungi untuk untuk memenuhi bahwa seluruh program studi di Indonesia ini sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dan kemudian student mobility, ya, berikutnya. Nah, ini jadi kalau kita lihat ini sampai 2015, karena ternyata di dalam pemerintahan yang baru ada kementeriannya berubah, tapi kita masih mengacu kepada Renstra Dikti yang sudah disusun, ya. At least sampai 2015 kita masih menjalankan misi ini, ya. Jadi sebetulnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah memiliki misi yang namanya misi 5K, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari misi 5K. Jadi kalau kita lihat proses itu harus terintegrasi, kemudian harus ada sentuhan TIK. Bagi yang mungkin nggak tahu TIK itu apa, teknologi informasi, ya. Jadi kemudian berbagi sumber daya atau resource sharing. Nah, ini adalah semuanya itu adalah untuk efisiensi dan efektivitas, artinya mengurangi input, meningkatkan hasil, kemudian juga efektivitas itu meningkatkan hasil dan efisiensi menurunkan input, ya. Jadi ini semua, ya, yang misinya. Nah, 5K itu apa? Oke, 5K itu, nah ini yang namanya 5K, ya. Jadi meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Jadi seperti saya ungkapkan sebelumnya, bahwa kalau saya visitasi ke perguruan tinggi itu kadang-kadang saya juga sampai sedih juga, ya. Jadi artinya kemarin saya baru dari Purworejo, ya, dari Purworejo atau Purworejo karena ada Purwokerto, ada Purworejo. Nah, di sana ada program studi teknik sipil kebetulan. Nah, kalau saya lihat di daerah itu mahasiswanya sedikit, tapi dibutuhkan oleh daerah sekitarnya. Ya, kalau tidak terakreditasi, jadi kemana mahasiswanya? Ya, sedangkan fasilitas tidak terlalu banyak. Jadi ini yang sebetulnya diusahakan oleh pemerintah itu adalah untuk meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan. Jadi seharusnya di setiap daerah, di setiap kecamatan, ya, kabupaten ini semuanya bisa dilayani dengan baik. Kemudian juga meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan. Tentunya tuition fee tidak boleh tinggi-tinggi, ya, terutama di daerah. Tapi bagaimana juga, ya, kalau tuition fee tidak tinggi, juga fasilitas juga tidak bisa. Tetapi kalau tuition fee tinggi, ya nggak ada yang bisa bayar juga, ya, mahasiswanya. Nah, jadi ini yang sekarang ini sedang dibenahi. Dan juga meningkatkan kualitas mutu dan relevansi layanan pendidikan, kemudian meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan meningkatkan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Ini adalah sebetulnya misi dari 5K, ya, dari Diknas. Oke, berikutnya. Nah, ini yang namanya sekarang untuk menghadapi semuanya itu, maka sistem pendidikan tinggi di Indonesia kurikulumnya itu dirubah total. Nah, itu yang saya katakan jangan berubah-ubah deh, kasihan semuanya, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai 2025, karena renstranya Dikti itu dibikin sampai 2025. Sudah deh, jangan berubah lagi deh, menteri berubah, ya, coba kita laksanakan aja apa adanya. Nah, ini dengan adanya KKRI ini sebetulnya berusaha untuk menyamakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu dengan pendidikan tinggi di luar negeri, ya.
Nah, ini sudah melalui berbagai sudah diundangkan, sudah keluar Kemendikbudnya, sudah keluar semuanya, dan ini saya rasa sudah diberlakukan juga ya. Jadi jangan dirubah lagi seperti kurikulum 2013. Oke, nah ini sekarang sekarang gini aja. Nah, jadi apa sih sebetulnya KKNI? Jadi sekarang ini KKNI ini kita memiliki 9 jenjang ya. Jadi dari jenjang 1 sampai ke jenjang 9 ya. Nah, jadi artinya itu adalah kerangka perpenjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam